Business model. Pertemuan tidak sengaja di tempat parkir menjadikan agenda rapat bisnis resmi, baru sekali ini saya rasakan, kemarin tepatnya. Secara tidak sengaja kami parkir di tempat yang sangat tidak umum karena bukan wilayah teritori saya di bilangan Jakarta Pusat. Ketika melok pintu, terdengar hampir bersamaan mobil lain juga mengunci mobilnya, suara tweet, bunyi alarm pengunci, otomatis berbunyi. Hampir bersama dari 3 mobil. Saya menengok ternyata si D, dan di sisi lain ternyata si K. Jarak kami hanya 1 mobil terpisah masing-masing. Kemudian saling tunjuk dan komentar masing-masing hampir sama. Lah sedang apa di sini? Karena skedul saya bukan pertemuan resmi, hanya sedang hendak mencari mouse buat laptop. Dan begitu juga kedua teman saya ini, maka kami sepakat merubah agenda saat itu menjadi rapat. Itulah bisnis. Memang ada banyak tipe usaha itu. Mengapa? Karena 3 orang ini adalah mitra bisnis. Kami bertiga memiliki usaha membangun bisnis startup apps yang menginjak tahun ketiga, dan ini kunci kata-katanya yang harus diingat sekali lagi, dan bisnis tersebut belum juga jalan atau belum komersial bahasa kerennya. Jadi pertemuan kemarin menjadi RUPS, semacam rapat umum pemegang saham bentuknya. Aslinya jadwal ini tidak disengaja namun menjadi penting. Inilah bisnis yang masih inkubator dan bukan yang terlama dalam usaha saya membangun bisnis. Ada yang lebih dari 5 tahun baru komersial di bisnis saya yang lain. Itulah bisnis. Memang ada banyak tipe usaha itu. Ada yang quick scheme action, atau harus cepat masuk karena memag easy entry. Ada yang high-tech dan heavy research, di mana bisnis modelnya belum ada, walau marketnya ada. Contoh seperti lahirnya Microsoft sebagai platform komputer, itu belum ada model bisnisnya sebelumnya. Maka perjalanannya panjang, harus dilakukan sebelum take off. Misalnya lain lagi, yaitu HP Hewlett-Packard. HP kerja dan research di garasi sebelum melahirkan komputer juga lama, yang kemudian baru melahirkan bisnis model baru dan produk baru. Catatan, bisnis model baru adalah lahir karena adanya pasar, namun belum ada model usahanya. Ini beda dengan disruption model yang sedang populer saat ini, yaitu merusak tatanan yang ada menjadi lebih masif, menjadi lebih mudah, dan lain sebagainya. Baru dengan mendisrupt yang ada. Bisnis model baru adalah lahir karena adanya pasar, namun belum ada model usahanya. Ini tidak merusak bisnis yang ada, kita buat model baru, ini memang bisnis baru yang memanfaatkan pasar yang luas. Dalam diskusi kemarin, kami bertiga harus membuat alkemi yang baru, dan ini adalah model ke-8. Alias sebelum komersial, kami sudah mengganti atau bermetamorfosis yang ke-8 kalinya. Semuanya beda, semuanya makin tajam. Bukan melebar. Kami bertiga pemilik, ditambah 3 staf. Mas D yang pegang operasional. Kami masih skala lab. Bisnis beginian melelahkan sekali. Bayangkan, 3 staf itu dibayar, dan mereka bukan orang bawah. Semuanya sarjana S2 dan komputer geek. Peralatan equipment semua kelas teratas dan seri komputer. Belum lagi sewa cloud, sewa server, dan banyak lagi penunjang pekerjaan, join Google Maps lah. Intinya setiap bulan angkanya lumayan, karena 2 tahun hampir 4 miliar uang yang kami investasikan, dan belum jalan. Ingat itu. Hahaha. Inilah bedanya kalau mau masuk di Blue Ocean dengan bisnis model baru, dengan framework baru, dan main skala besar. Praoperasinya sebelum komersial plus waktu yang dibuang semuanya panjang, lama, dan melelahkan. Kalau api dalam diri kita kecil, jangan coba-coba main beginian. Kalau uluran kita tidak panjang, jangan pernah kepikiran memulai bisnis beginian. Kalau timnya tidak kuat karakternya, jangan pernah memulainya. Tim harus kuat, lapar, passion, dan mempertahankan semangat juang. Nggak mudah. Sekali lagi, nggak mudah. Jangan pernah berpikir menjadi seperti FB, menjadi seperti Oracle, menjadi seperti HP kalau tidak kuat lapar. Kalau saya bagaimana? Wah, nggak bisa satu sumber income dengan bisnis model begini. Ini adalah cost yang dibuang dari pajak. Masukkan kolom investasi. Jadi bukan kami sok-sokan punya banyak duit. Kami hanya harus menyiasati
aturan main yang legal, yang sah, memanfaatkan kolom investasi sehingga bisa pindah buku daripada membayar pajak gedean, ya enggak? Saya soalnya sama kabinet kerja sudah pasang jarak, sudah males saya. Logika saya sudah nggak masuk lagi dengan rejim ini. Kalau bahasa Don Mafia dalam God's Father mengatakan, it's insult my intellectual. Coba di mana logikanya? Penjahat, koruptor, manipulator, perampok uang rakyat, diampuni pajaknya asal bayar 2% dengan nama tax amnesty, pengampunan pajak. Mau uang haram, uang merampok, uang pejabat korup, pengusaha manipulator, dan banyak lagi sumber halal haram triliunan diampuni. Rakyat kecil belanja dipajak, kartu kredit dipajak, banyak hal lagi kecil-kecil semua dihajar pajak, semua dihajar. Baik, kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share.